Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan Al-Haditsus Syarif, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di pertemuan ini kita berada di Al-Misbah TV, yang dimana di bulan Ramadan ini kita mengadakan pesantren kilat online, dan mudah-mudahan seluruh pihak yang menginisiasi dan menjadi penyebab di antara pintu kebaikan ini akan senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa menit ke depan insyaallah kita akan membahas hadis yang kami pilih di antara sekian banyak hadis yang terbaik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam susunan kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu saya pilih hadis yang ke-29. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang memiliki unsur terpenting dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan perencanaan yang amat sangat matang. Termasuk di antaranya ketika beliau yang terlahir sebagai seorang ummi yang tidak dapat membaca dan menulis, akan tetapi beliau mendapatkan sebuah keistimewaan berupa mukjizat, yaitu Jawami'ul Kalim, yang dimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sabdanya tersebut disebut oleh para ulama menjadi sebuah hadis. Hadis ke-29 ini adalah hadis yang sangat agung yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat berkah sekali, yang sangat fenomenal sekali, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca dan kita awali dengan membaca Al-Hadits At-Tasi' wal 20, hadis yang ke-29 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah 'alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatu ar-rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum hatta idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alayka hadha. Faqultu ya Nabiy Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'adz. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang cukup panjang sekali, tetapi memiliki banyak makna yang bisa menjadikan perjalanan hidup kita berubah, yang barangkali bisa mereview kembali, memuhasabah kembali, bahkan mengevaluasi kembali perjalanan hidup kita yang barangkali sudah banyak melenceng dan keluar dari cita-cita ukhrawi kita. Hadis ini kalau kita baca artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang-orang yang mudah. Allah mudahkan atasnya." Para pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya hal ini kita sambil mengartikan dan insya Allah kita akan sambil terangkan. Di awal permulaan hadis ini, sahabat Mu'adz bin Jabal yang terkenal beliau adalah sosok yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk di antara sufara, di antara duta besar, duta-duta Islam yang pernah dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama ini. Di antaranya beliau pernah dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Yaman. Saat itu masih berbentuk sebagai kota atau negeri. Dan saat itu Mu'adz bin Jabal, semenjak beliau masuk pada Islam, beliau termasuk sahabat-sahabat yang cerdas. Sahabat-sahabat yang sangat memiliki pemahaman Islam yang sangat baik sekali. Dan bahkan beliau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan cadas. Hal itu bukan berarti kemudian beliau memiliki su'ul akhlak atau akhlak yang buruk terhadap Rasulullah. Tetapi justru beliau adalah sosok yang ingin mengetahui ajaran Islam lebih mudah, lebih terang benderang, dan mudah dipahami, sehingga beliau tidak akan repot-repot lagi mencari aksesoris atau pernak-pernik Islam yang barangkali tidak penting bagi agamanya. Dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepadaku, bi'amalin, tentang satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga, yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni anin nar." Ini pertanyaan yang sangat simpel sekali. Bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang pintar, yang cerdas. Beliau bertanya tentang satu hal yang simpel sekali. Akhbirni bi'amalin, beritahukanlah kepadaku tentang satu amal, yudkhiluni al-jannah, yang dapat memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan mengeluarkanku atau menjauhkanku dari api neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau telah mempertanyakan, engkau telah bertanya tentang perkara yang amat sangat agung. Dan ini saya kira sangat cocok dengan jalan pikiran kita. Karena sahabat Mu'adz bertanya tentang perkara yang amat sangat luar biasa. Ini adalah perkara yang sangat tidak mudah dan bahkan sering luput di kalangan masyarakat umumnya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaih. Dan perkara itu, perkara masuk ke dalam surga dan menghindari neraka, akan dimudahkan, akan menjadi perkara mudah bagi mereka yang Allah mudahkan. Jawabannya adalah, yang pertama, ta'budullah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'ah. Kalau kita beribadah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah kepada siapapun. Kita tidak menyembah atasan kita, kita tidak menyembah kepala negara kita tidak menyembah atau kepada orang tua, kepada kiai, kepada guru, kepada habaib, tidak. Ibadah kita lillahi ta'ala. Seperti yang sering kita gaungkan dalam ayat ataupun dalam doa-doa salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat dengan sebaik-baiknya. Baik secara penerapan waktunya, berada di awal waktu, salat pada waktu yang tepat, di awal waktu, salat sesuai dengan syarat sahnya, syarat wajibnya, salat sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan sempurna. Ini yang disebut dengan menegakkan salat. Bukan hanya sekedar mengejar atau mengerjakan saja. Yang ketiga adalah wa tu'ti az-zakah, dan menunaikan zakat. Dengan segala bentuk zakat yang kita miliki, jika kita adalah orang yang diberikan kemampuan,
Dari segi finansial, jika harta kita berlebih, ada hitungan zakat malnya. Kalau Anda adalah seorang pedagang, maka Anda harus mengeluarkan zakat perdagangan Anda. Kalau Anda adalah seorang penambang, Anda harus mengeluarkan zakat tambang Anda. Wa tasumu Ramadan, dan engkau mengerjakan berpuasa, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Karena di antara amalan-amalan yang wajib dalam rukun iman, dalam rukun Islam kita adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang hamba Allah, seorang muslim tidak diwajibkan sama sekali berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan itu adalah puasa-puasa sunnah maupun puasa-puasa yang memiliki kaitan dan hubungan dengan ibadah Ramadan, seperti puasa qadha dan puasa nazar ataupun puasa lainnya. Dan yang terakhir, wa tahujjul baita, dan engkau pergi ke Baitullah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas dari hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, poin-poin tadi itu sudah dirangkum di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan selanjutnya adalah menunaikan haji ke Baitullah. Para jamaah yang dimuliakan, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis selanjutnya, tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kalau tadi adalah amalan, kalau yang kita kerjakan, kita di dunia, kita dapat mengerjakan tadi itu. Yang pertama adalah kita nggak musyrik sama sekali. Simple hidup ini. Hidup kita sebenarnya simple. Pertama kita ibadah dan nggak berbuat syirik, itu aja. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta cuma minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong juga minta tolong sama Allah. Manusia itu hanya wasilah saja. Barangkali Allah menggerakkan hati-hati manusia untuk membantu kita. Tetapi pada hakikatnya kita harus meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kemudian menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa tidak pernah batal kecuali uzur, dan wa tahujjul bait, dan berhaji di bulan haji ke Baitullah. Itu simple. Amalan itu kalau kita kerjakan, kita akan dijamin masuk ke dalam surga dan kita akan terhindar dari neraka. Ini simpelnya. Yang kedua, tsumma qala, Rasulullah menambahkan. Kenapa Rasulullah menambahkan? Karena Rasulullah melihat sosok Mu'adz bin Jabal ini orangnya cerdas. Beliau orangnya mudah paham, syatir. Orangnya ini abqari, cerdas. Sari'ul fahm, pemahamannya bagus. Oleh karena itu beliau menambahkan, tsumma qala. Ini kan datangnya yang kedua ini datangnya dari Rasulullah, bukan dari Mu'adz. Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, mau nggak aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Karena beliau tahu Rasulullah ini pasti paham tentang kondisi murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu beliau mengerti satu persatu. Ada sahabat yang mungkin tidak banyak meriwayatkan hadis, tidak berinteraksi dengan hadis, tetapi berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi tidak pandai dalam strategi jihad. Ada yang pintar berstrategi jihad, tetapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Ini banyak potensi-potensi yang berbeda. Dan Rasulullah bisa mensinergikan itu. Kemudian beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Mau nggak aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Beliau mengatakan as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan yang pernah kita lakukan sebagaimana air bisa memadamkan api. Yang ketiga, was-salatur rajuli fi jawfil laili. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Ada yang mengatakan di sepertiga malam. Dan dia kemudian membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Rasulullah mengutip ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sampai kemudian di akhir ayat ke-17 dari surat As-Sajdah yang berakhir dengan kalimat ya'malun. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini adalah pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Pintu-pintu kebaikan itu adalah berupa puasa. Dan ini umum. Bisa jadi puasa sunnah, bisa jadi puasa Senin Kamis, bisa jadi puasa Ayyamul Bid, bisa jadi puasa Daud, bisa jadi puasa Arafah, bisa jadi puasa Asyura. Puasa mutlak sekalipun kalau kita berpuasa di hari itu lillahi ta'ala. Tidak bukan karena nazar, bukan karena hari sunnah dan apapun, tapi karena sauman lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Itu adalah junnah, perisai. Bukankah puasa ini satu di antara sekian banyak ibadah dalam syariat Islam yang memiliki banyak manfaat, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Yang kedua, as-sadaqah.
Ini adalah pintu kebaikan yang kedua yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sedekah ini tidak memandang sedikit. Sedekah ini tidak memandang banyaknya. Sedekah ini tidak memandang sering atau jarangnya, tetapi fungsi dari sedekah itu. Dan demi Allah, kalau seandainya kita memahami betapa besar efek dan fungsi dari sedekah itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti daripada menunaikan ibadah sedekah setiap harinya. Pagi hari, subuh kita awali dengan sedekah. Siang hari ketemu orang peminta-minta, kita bersedekah. Bahkan ketika kita dengan ahli keluarga kita, ketika kita memberikan apa yang kita punya, itu pun akan menjadi ruang sedekah bagi kita. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini fungsinya bukan hanya mengundang keberkahan, tapi Rasulullah SAW menekankan tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini akan mematikan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sebagaimana api itu bisa memadamkan api. Coba bayangkan. Ini hal yang ketiga nih. As-sawmu junnah, maaf yang kedua, as-sadaqatu tudfi'ul khati'atu kama yudfi'ul ma'un nar. Ini pintu kebaikan. Seseorang di antara kita ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan bersedekah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang amat sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan kebaikan yang barangkali orang tidak mendapatkan kebaikan itu. Karena kalaupun dia adalah seseorang yang tidak kaya raya, tetapi dia bersedekah, maka orang ini akan mendapatkan keberkahan dari sedekahnya tersebut. Kalau dia adalah orang yang kaya dan kemudian gemar bersedekah, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda, yang barangkali tidak akan dirasakan oleh orang-orang kaya di dunianya. Oleh karena itu yang ketiga adalah wassalatur rajuli. Dan ketika kebaikan itu kita lakukan, kita rajin berpuasa, meskipun kadang putus sambung, puasa Senin Kamis, kemudian minggu depan kita uzur, ada pertemuan keluarga, dan kemudian kita tidak berpuasa. Kemudian sedekah kita juga kadang 5 hari sedekah, besoknya libur, besok sedekah lagi, dan semampu kita. Dan yang ketiga adalah wassalatur rajuli, dan salatnya seseorang. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, dan kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di sepertiga malam, ini adalah taufik yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Ketika dia bangun dari tidurnya dan kemudian mengambil air wudhu, bersuci, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, seperti gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan tempat tidurnya dan kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu kebaikan yang amat sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya, Rasulullah SAW masih melanjutkan, menambahkan informasi kebaikan untuk sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi. Wahai Mu'adz, mau enggak aku kasih tahu tentang ra'sul amr, tentang perkara yang pokok, wa amudihi, dan tiang-tiangnya, wa dzirwatu sanami, bahkan puncaknya perkara. Kemudian Mu'adz bin Jabal dengan antusiasnya mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, aku mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Arti kata dari sabda Rasulullah SAW ini adalah bahwasanya mustahil seseorang itu akan memiliki pondasi agama yang baik seperti sholat, atau bahkan dia menjadi orang yang akan siap menunaikan jihad, entah jihad secara fisik maupun jihad secara harta, kalau dia tidak memiliki pondasi keislaman yang baik. Bukankah kita sering melihat di hari-hari kita seperti ini, di zaman kita seperti ini, banyak orang yang menunaikan sholat, bahkan menyempurnakan rukun Islamnya, tetapi mereka tidak mampu menjadi pribadi-pribadi yang takwa, sebab karena mereka tidak memiliki kesempurnaan pada iman dan Islamnya. Ya, sebagian muslimah kita sholat tetapi masih mengumbar aurat. Ya, sebagian kaum muslimin kita masih sholat tetapi mereka masih berkecimpung dalam hal ribawi. Mereka masih berkecimpung dalam hal-hal yang berbau maksiat. Rajin berhaji setiap tahunnya, umroh tidak pernah putus, tetapi memiliki usaha. Seorang pengusaha yang rajin berumroh, berhaji, tetapi dia memiliki perdagangan miras dan lain sebagainya.
ini tidak akan bisa mencapai kepada derajat orang ini memiliki keislaman yang sempurna. Karena apa? Karena dia tidak pernah menjalankan keimanan dan keislaman secara bersamaan. Rasul amri al-Islam. Ini perkara yang penting. Yang kedua, wa amuduhu as-shalah. Banyak di antara mereka ketika Islamnya tidak sempurna, salatnya pun tidak akan bisa lebih baik. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihad. Ketika seseorang tidak bisa menyempurnakan Islamnya, salatnya pun tidak sesuai, tidak rapi, maka mereka akan sulit sekali menunaikan satu prinsip agama yang dimana disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai puncaknya, yaitu jihad. Mereka akan meleot, mereka akan bengkok, mereka akan menghindar, mereka akan balik badan. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui tentang keindahan agama yang pernah Allah dirikan dan Allah tegakkan dengan Islam dan sholat itu sendiri. Para pemirsa sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di bagian terakhir. Tsumma qala, Rasulullah masih menambahkan lagi, begitu cintanya Rasulullah kepada Mu'adz yang mengerti bahwasanya sahabatnya ini adalah orang yang cerdas, yang memiliki komitmen tinggi pada agamanya. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Kalau tadi kita jelaskan tentang perkara-perkara yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, yang kemudian kita diberikan lagi abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Kemudian diberitahukan lagi tentang Rasul Amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi, tentang puncaknya, tentang tiang agamanya. Tetapi Rasulullah masih mengatakan dengan begitu indahnya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak aku kasih tahu tentang semua yang dapat menjaga itu? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisanihi. Coba nih. Rasulullah mengembalikan ini kepada hal yang sangat ringan dan bahkan kita sering lalai. Qala fa akhadha bilisanihi. Beliau sambil menunjuk kepada lidahnya. Qala kuffa 'alaika hadza. Wahai Mu'adz, jagalah lisan ini. Maksudnya kuffa 'alaika hadza, beliau sambil memaksudkan adalah lisannya. Faqultu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita bisa disiksa dengan sebab perkataan yang pernah kita ucapkan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saqilatka ummuka. Semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa? Menyesal. Saking beratnya perkara ini. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim. Bukankah seorang manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas au qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim, kecuali sebab karena hasil dari apa yang mereka ucapkan dari lisan-lisan mereka. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari potongan hadis yang terakhir ini kita dapat menyimpulkan betapa perkara lisan ini ternyata bisa memiliki efek yang luar biasa kepada diri kita. Meskipun kita adalah seorang penunai sholat malam, meskipun kita adalah ahli Quran, meskipun kita adalah seorang penghafal Al-Quran, meskipun kita adalah ahlus sadaqah, ahli bersedekah, kita adalah ahli jihad yang selalu berjihad, berdakwah yang paling depan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita adalah seorang pengajar Al-Quran, kita adalah seorang pendakwah, aktivis dakwah, seorang ulama. Tetapi ketika lisan kita adalah lisan yang selalu menjerumuskan kita ke dalam neraka, Rasulullah SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Sungguh perkara ini berat. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Suatu saat pernah Rasulullah SAW ketika dilewati segerombolan manusia atau orang yang membawa jenazah, dan kemudian para manusia atau sahabat yang ada di situ kemudian mengatakan, orang-orang menyebutkan, ya Rasulullah, innaha taqumul lail. Orang ini, jenazah perempuan ini adalah orang yang senantiasa bangun malam. Tetapi walakinnaha tu'dhi jiranaha. Tapi perempuan ini selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan wajabat, maka orang ini akan mendapatkan neraka. Ay wajabat alaihan nar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita digambarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dialog yang terjadi antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Mu'adz bin Jabal,
Beliau memaparkan tentang perkara yang indah, memaparkan perkara kebaikan, tentang puncak agama dan lain sebagainya. Tetapi beliau mengatakan, ala adulluka, ala ukhbiruka bima la dzalika kulli. Intinya satu, barangkali lisan kita ini yang sering menjerumuskan kita. Kita bisa menjadi orang yang ahli kebaikan, kita menjadi orang yang ahli ibadah, ahli perjuangan, ahli dakwah, tetapi kadang lisan kita sering menyakiti istri kita, sering menyakiti suami kita, sering menyakiti tetangga kita, sering menyakiti adik-adik kita, kakak-kakak kita. Kita sering menyakiti sahabat-sahabat kita. Kalaupun bukan ucapan, barangkali pesan WA kita, pesan WhatsApp kita, atau message-message kita ketika berpesan kepada mereka, menegur, menggunjing, menghina, menghardik dengan bahasa yang terkadang menyakiti hati-hati orang. Dan inilah yang harus kita hindari. Semoga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kita menjadi orang yang ahli sedekah, ahli sholat, ahli zakat, ahli ibadah, ahli siam, ahli puasa. Dan tetapi kita juga pandai menjaga lisan kita, agar kita disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Misbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam serial hadis yang pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada serial selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maunah serta pertolongannya agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita mampu menjaga lisan kita hingga kita mampu memberikan kata-kata yang indah dan baik bagi diri kita maupun bagi orang di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum jami'an, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.